Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaida Mawarni, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi di Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik Peran Bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan bangsa berliterasi di era globalisasi. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu latar belakang dari pembahasan yang akan saya sampaikan. Dewasa ini, perkembangan zaman yang membawa perubahan besar akibat dari globalisasi menjadikan generasi muda dituntut untuk memiliki kesadaran dalam mengikuti setiap perkembangan yang ada agar tidak menjadi generasi yang tertinggal. Untuk dapat mengikuti perkembangan zaman ini, maka generasi muda perlu membangun kesadaran dengan budaya literasi berbahasa Indonesia. Literasi memiliki peranan penting terhadap kemampuan memahami, menemukan, dan menggunakan informasi yang dapat menambah kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing mereka. Namun, di Indonesia, tingkat literasi tidak sebanding dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Banyak generasi muda yang terlena dengan kecanggihan teknologi, yang dapat menjadikan mereka memiliki minat membaca dan belajar yang rendah. Bahkan, dari beberapa penelitian yang ada, Indonesia dinyatakan memiliki tingkat literasi yang rendah. Hal tersebut merupakan persoalan yang mengkhawatirkan, mengingat generasi muda adalah komponen penting demi kemajuan suatu negara. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi pembahasan. Yang pertama adalah konsep literasi. Dalam pengertian luas, literasi meliputi kemampuan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, menulis, serta berpikir yang menjadi elemen penting di dalamnya. Menurut Trace, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis dari setiap informasi yang diperoleh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian literasi merupakan kemampuan berbahasa dan berpikir dari informasi yang diperoleh dengan lebih mengarah pada keterampilan membaca dan menulis untuk mengembangkan pemahaman keaksaraan. Lalu, ada beberapa prinsip penting dalam pengembangan literasi, terutama di suatu lembaga pendidikan yang dikemukakan oleh Kleine Beers, yakni diantaranya adalah 1. Bersifat berimbang, yang kedua, bahasa lisan sangatlah penting, yang ketiga, berlangsung pada suatu kurikulum, keempat, pentingnya keberagaman. Literasi juga terbagi menjadi 5 jenis menurut Bowden, diantaranya yang pertama, literasi dasar. Literasi dasar ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. Yang kedua, literasi visual. Selanjutnya, literasi media. Literasi media merupakan kemampuan untuk mengakses, menganalisa, dan memproduksi informasi untuk hasil yang spesifik dari media. Yang keempat ada literasi teknologi, yaitu kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Yang terakhir ada literasi perpustakaan. Literasi berfungsi sebagai pendukung di berbagai bidang kehidupan, karena modernisasi ilmu pengetahuan yang semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Kegiatan pembelajaran literasi mampu meningkatkan cara berpikir secara kritis dan logis pada generasi muda, serta dapat membangun sikap selektif terhadap informasi yang semakin mudah diperoleh. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pentingnya literasi bagi generasi muda. Di tengah maraknya penggunaan teknologi dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, pembudayaan literasi atau melek huruf sangat penting diajarkan pada generasi muda. Penguasaan literasi merupakan indikator penting demi menumbuhkan prestasi generasi muda dalam menggapai kesuksesan serta menciptakan pribadi yang cerdas. Keterampilan literasi yang baik akan membantu generasi muda dalam memahami informasi baik lisan maupun tertulis, serta dapat mendukung kompetensi-kompetensi yang dimiliki generasi muda. Dengan literasi akan membuka jendela dunia untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kritis dalam berpikir, dan kreatif agar mampu bersaing secara global maupun lokal. Di samping itu, adanya pengetahuan dan wawasan yang luas dari berliterasi akan menjadikan generasi muda menjadi pribadi yang unggul, intelek, dan berkarakter. Literasi diperlukan juga demi memajukan suatu negara, karena semakin banyak penduduk di suatu negara yang berliterasi, semakin tinggi pula ilmu pengetahuan, peradaban, dan budaya bangsa di negara tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bagaimana sih kedudukan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan yang paling utama.
Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional seperti tercatat pada Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana fungsi bahasa Indonesia? Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua berdasarkan kedudukannya. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia pada kedudukannya sebagai bahasa nasional, diantaranya bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, alat perhubungan antara warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Sementara fungsi bahasa Indonesia pada kedudukannya sebagai bahasa negara diantaranya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu, teknologi, dan seni. Bahasa Indonesia juga menjadi sarana pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, dan menjadi bahasa media massa. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan bangsa berliterasi di era globalisasi. Bahasa merupakan budaya dari masyarakat yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Dalam fungsi tersebut, bahasa menjadi alat yang sangat penting dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan. Peran bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi bangsa Indonesia di era globalisasi saat ini adalah sebagai sarana pendukung perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, di mana membuat perkembangan teknologi di Indonesia berkembang pesat. Bahasa Indonesia sendiri digunakan sebagai bahasa massa yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seluruh media massa, baik media massa elektronik maupun media massa cetak, menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga dapat menumbuhkan rasa minat literasi bagi diri seseorang dengan berperan sebagai penyampai gagasan dan pemikiran setiap individu. Di samping itu, untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia dalam berliterasi harus didukung dengan penggalakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai bidang kehidupan di seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, bagaimanakah tingkat kemampuan literasi di Indonesia? Pada tahun 2019, riset yang dilakukan Program for International Student Assessment atau PISA dan dirilis Organization for Economic Cooperation and Development menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Lalu, apa yang menjadi faktor penyebab rendahnya budaya literasi di Indonesia? Terdapat dua faktor rendahnya budaya literasi di Indonesia, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya kurangnya kemampuan intelijensi. Oleh karenanya, seseorang dengan kemampuan intelijensi yang rendah umumnya sulit meningkatkan literasi. Yang kedua, rendahnya minat belajar. Rendahnya minat belajar ini dapat disebabkan karena cara pembelajaran yang kurang menarik, penyampaian materi yang sulit dimengerti, dan hanya menggunakan media pembelajaran yang itu-itu saja. Yang ketiga, rendahnya motivasi belajar. Rendahnya motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti lingkungan yang kurang kondusif dan bahan bacaan yang kurang memadai. Kemudian, faktor eksternal penyebab rendahnya budaya literasi di Indonesia, yakni berkembangnya teknologi informasi menggeser minat terhadap kegiatan membaca buku di kalangan generasi muda. Yang kedua dari faktor eksternal adalah lingkungan tempat bermain dapat mempengaruhi anak. Hal ini disebabkan ketika seseorang berada di lingkungan bermain, teman sepermainan lebih banyak mengajak melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Contohnya seperti bermain game online, menonton kartun, sehingga membuat perhatian dan waktu terbuang dengan sia-sia. Yang ketiga, terbatasnya sarana dan prasarana untuk kegiatan literasi, seperti ketersediaan perpustakaan, buku-buku bacaan yang kurang bervariasi dapat menjadi penyebab rendahnya kemampuan literasi baca tulis. Setelah mengetahui penyebab rendahnya literasi di Indonesia, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan peran orang tua dan guru dalam memberi pemahaman agar anak aktif dalam membaca.
Contohnya seperti orang tua dapat memilih bahan bacaan menarik yang memberikan wawasan dan pengetahuan kepada anak-anaknya. Guru juga memiliki peran dalam mendorong siswanya untuk lebih aktif di kelas dan memiliki inisiatif dalam mencari bahan bacaan. Yang kedua, dapat dilakukan dengan pemerintah membantu dalam memberikan subsidi buku. Yang ketiga, pemerintah bersama penulis dan penerbit mendorong minat baca dengan metode pengklasifikasian. Misalnya, untuk anak usia 13 hingga 15 tahun lebih menyukai komik fiksi dan usia 19-25 tahun lebih menyukai novel. Yang keempat, membentuk komunitas dan forum baca bagi para penggiat literasi yang bertujuan agar warga sekitar tertarik dengan kegiatan membaca buku-buku yang dibawa oleh komunitas. Yang kelima, pengadaan program penulis terbaik, penulis berbakat, atau penulis terfavorit dengan hadiah yang menarik. Yang keenam, mengadakan festival atau bazar buku dan mengundang tokoh nasional yang kompeten. Yang ketujuh, mengadakan pelatihan untuk menambah keterampilan dan kemampuan. Dari pembahasan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pembudayaan literasi sangat penting bagi generasi muda. Literasi diistilahkan dengan melek huruf, dan erat kaitannya dengan kemampuan membaca dan menulis. Literasi juga berarti melek teknologi, politik, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Berliterasi akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kritis dalam berpikir, kreatif dan inovatif agar mampu bersaing di pesatnya perkembangan zaman. Di samping itu, adanya pengetahuan dan wawasan yang luas dari berliterasi akan menjadikan generasi muda menjadi pribadi yang unggul, intelek, dan berkarakter. Sayangnya, tingkat literasi di Indonesia masih dinilai rendah karena kurangnya minat membaca dan melek huruf serta beberapa faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Penguatan literasi perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pendidik, dan juga partisipasi masyarakat. Selain itu, literasi harus didukung dengan penggalakan penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam berbagai bidang kehidupan di seluruh lapisan masyarakat. Sebab, peran bahasa Indonesia penting yang mana merupakan sarana pendukung perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari saya, semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat memberi manfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.